selamat pagi pemirsa. Bertemu lagi bersama saya Vanessa Darwis dalam Dialog Kaltim. Pemirsa, data di era teknologi informasi sekarang ini menjadi sangat penting, di mana baru-baru saja hacker Bjorka ini menjadi viral sekali dan banyak diperbincangkan oleh warganet, khususnya warga Indonesia sendiri. Nah, mengenai keamanan data sendiri kita akan lebih banyak lagi mengulas, dan pemirsa, kita sekarang sudah bersama dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bapak Haji Muhammad Faisal, SOS MSI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Dan juga bersama dengan perwakilan dari akademisi Bapak Johantan Alvandu. Baik, mungkin ke Bapak Faisal dulu ya Pak ya. Ini hacker Bjorka ini sendiri Pak memasarkan kurang lebih 105 juta data penduduk yang diklaim dari sumber KPU ya Pak ya. Dan juga selain itu 1,3 miliar data kartu SIM dari seluruh operator telekomunikasi. Dan bahkan yang terbaru nih Pak, Bjorka ini membobol data BIN dan surat Presiden Jokowi kepada BIN. Nah, menurut Bapak sendiri, selemah itukah keamanan data di Indonesia Pak? Bisa dijelaskan? Ya, namanya udah keambil orang, berarti kan ada yang tidak aman tuh ya. Sama seperti di rumah kita, kalau ada barang rumah kita yang hilang, berarti kan ada yang kita tidak hati-hati. Entah pintunya nggak kekunci, entah jendelanya ada orang masuk, ya kan begitu, analoginya kan begitu. Tapi terlepas dari itu, saya kok yang anggap Bjorka ini secara, bukan pemerintah ya, secara pribadi ya, walaupun maling ya pahlawan lah ya. Maling pahlawan. Ya kayak Robin Hood juga. Tapi kalau Robin Hood kan ngambil punya orang, kasih orang miskin ya. Kalau ini ngambil punya orang, tapi kita jadi sekarang akhirnya jadi berhati-hati. Ya, akhirnya kita jadi aware dengan data, aware dengan perlengkapan kita. Kalau nggak ada Bjorka mungkin kita cuek-cuek aja ya. Jadi satu sisi, tapi jangan ditiru ya pemirsa, bahwa yang namanya pencuri, namanya maling ya tetap pencuri lah. Kalau ada helm kita hilang, diambil maling, wah kita sekarang kan pasti, wah gimana gitu, akhirnya jadi berhati-hati untuk berikutnya. Jadi lebih disayang lagi helmnya ya Pak ya. Taruhnya lebih hati-hati, kalau perlu dibawa. Nah itu menandakan kita harus berhati-hati, dan kita udah mulai memikirkan, oh iya ya, nanti kalau parkir kendaraan di rumah kita harus pakai CCTV, oh nanti ada alarmnya, kan begitu. Nah dengan adanya Bjorka akhirnya kan kita jadi berhati-hati semua ini, bukan cuma di pusat, bahkan di pemerintah provinsi, di pemerintah kota, itu semuanya, wah gimana nih anggaran 2023 kita harus kita harus beli firewall yang lebih bagus lagi nih, kita harus jaga lebih ketat kita. Nah satu sisi dia oke. Satu sisi dia mengingatkan kita bahwa keamanan informasi ini penting, dan ini untuk kita semua, bukan hanya pemerintah tetapi juga keamanan informasi personal kita ya. Hati-hati jangan sampai disalahgunakan orang lain atau ada orang lain yang menggunakan punya kita. Nah mengenai Bjorka, ya saya nggak bisa juga katakan dia benar-benar masuk mengambil data itu di servernya BIN, di servernya, saya masih apa ya, 50-50 lah ya. Mungkin saja itu data yang dia collect ya, kemudian dia takut-takutin kita juga bisa. Semua orang gampang mencari data itu ya. Apakah benar datanya seluruh penduduk juga kita nggak tahu juga ya. Ya jadi kita nggak bisa juga bilang lemah, nggak bisa juga bilang Bjorkanya hebat, tetapi satu sisi ini jadi fenomena baru di Indonesia untuk kita meningkatkan. Kalau saya lebih baik kita berpikir, mari kita tingkatkan kualitas keamanan informasi daripada kita ribut ngejar Bjorka. Nanti Bjorkanya ketangkap, ada lagi Bjorki, ada lagi Bjorbi, ada lagi Bjorsi, karena keamanan kita nggak bagus ya. Jadi kita anggap ini trigger aja, bahwa ini mengingatkan kita keamanan informasi di instansi baik perusahaan swasta maupun pemerintah, termasuk
keamanan personal kita mulai sekarang kita hati-hati ya. Jadi buat seluruh pemirsa, minimal password sering-sering diganti kalau dia pribadi ya, nomor-nomor yang acak ya, terus aktifkan dua verifikasi misalnya, kan begitu ya. Ini untuk mengingatkan kita. Kalau saya lebih berpikir positif saja. Oke, Pak, berarti kan tadi lebih ke individunya lah ya, untuk bisa lebih mengamankan data-datanya dengan kode verifikasi, terus juga passwordnya mungkin yang lebih sandinya lebih kuat dan segala macam. Nah, tapi bagaimana dengan kondisi dari korporasi tersebut yang membocorkan datanya? Kalau kita telisik lagi 2 tahun terakhir ya, di 2020 aja ada 7 kasus kebocoran data pribadi, dan salah satunya dari marketplace seperti itu. Dan selain itu juga di 2021 ya Pak ya, bisa dibilang masih fresh banget nih, data penduduk 279 juta WNI dari BPJS ini bocor datanya Pak. Nah, ini bagaimana kalau terjadi yang seperti ini? Ya sama seperti yang saya bilang tadi, bahwa ayolah perusahaan mulai memperhatikan keamanan informasinya ya. Dan saya masih nggak yakin juga ya, masih 50-50 lah ya. Mungkin ada juga orang iseng yang jebol, tapi mungkin saja namanya begini ya, kita punya barang nih, data kita simpen di server, anggaplah ini di rumah kita. Pencuri itu kan ada 2 kemungkinan nih, ada orang dari luar masuk atau ada orang di dalam yang ngeluarin. Nah, itu dia. Kan ya, saya nggak bisa bilang Bjorka hebat ya gitu loh, karena kita belum tahu nih bener nggaknya. Mungkin saja data itu di dalam udah bagus, terus ada yang keluarin, dijual keluar, dianggap dia ngerentas ya. Jadi masih 50-50 sih. Tapi apapun itu, baik perusahaan swasta maupun negeri, ayo mari sama-sama kita tingkatkan. Saya tadi udah bilang juga bahwa gara-gara itu kami saja di pemerintah provinsi, akhirnya saya jadi aware nih dengan keamanan informasi ya. Dan pemerintah kita juga saya kira belum ada kata terlambat lah ya untuk membenahi ya Mas. Kita nggak ada kata terlambat. Itu hanya seberapa saja sih dari data kita di Indonesia ya. Justru dengan adanya begini, mari kita tingkatkan. Ya, saya khawatir nanti kita akhirnya jadi menganggap Bjorka ini super banget ya, padahal belum tentu juga. Jangan-jangan ada temannya di luar yang mau keluar. Iya. Ya. Baik, terima kasih Bapak Faisal atas penjelasannya, dan untuk pemirsa kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut, tetap di Dialog Nanti.